Shalom sahabat-sahabatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah channel YouTube Sahabat Yesus Ministry. Bersama saya Martin Kurniawan di dalam program Mengasihi Tuhan dengan Akal Budi. Ini adalah sebuah program pembelajaran sekitar ayat Alkitab dan iman Kristen yang berbentuk tanya jawab. Oke, seperti episode-episode sebelumnya di mana di sini saya akan membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan menjawab secara singkat, padat, dan sejelas mungkin. Untuk itu saudara-saudara, ikuti terus video ini sampai akhir sehingga saudara dapat belajar banyak dari semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah saya berikan. Oke? Kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pak, siapa penulis Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu? Tuhan ya, yang pasti Tuhan. Tuhan melalui atau menggunakan kurang lebih sekitar 40 orang untuk menulisnya. Ya, jadi jika ditanya siapa, ya tentu Tuhan. Namun Tuhan itu menggunakan manusia. Dan kurang lebih sekitar 40 orang untuk menulisnya. Alkitab ini ditulis dalam jangka waktu sekitar 1.500 sampai 1.600 tahunan. Ya, oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa fungsi dari baptisan, Pak? Mohon pencerahannya ya, Pak. Fungsi baptisan. Yang pertama, fungsi baptisan adalah untuk mentaati perintah Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Karena baptisan itu memang adalah perintah Tuhan. Jika kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, di mana di situ berkata kita harus pergi menjadikan semua bangsa itu muridnya dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu arti atau makna daripada baptisan itu sendiri adalah yang pertama, lambang penyucian dosa. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-16. Kemudian yang kedua, lambang persatuan dengan Kristus. Itu kita bisa lihat di dalam Roma 6 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Nah, kemudian ada sedikit catatan penting dari saya dan ini perlu diingat. Kenapa? Bahwa baptisan itu sama sekali tidak menyelamatkan. Ya. Dan kemudian apa Pak yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan hidup saudara adalah iman saudara. Iman saudara kepada Kristus. Hanya itu saja yang dapat menyelamatkan hidup saudara. Nah, sekalipun demikian, sekalipun baptisan itu tidak menyelamatkan, tetapi orang yang percaya tetap harus dibaptis. Kenapa? Seperti yang di awal saya sampaikan, karena ini adalah perintah Tuhan dan karenanya jelas harus ditaati. Oke, baik, jelas. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya. Pak, apa bedanya hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa? Hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Yang pertama, perbedaan hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa adalah kalau hidup dalam dosa itu artinya kerasan ya, betah, nyaman atau mungkin enjoy ketika orang tersebut berada di dalam dosa. Tidak ada penyesalan, tidak ada perjuangan untuk keluar, apalagi pertobatan sama sekali tidak ada. Nah, ini seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan hidup di dalam dosa. Kemudian yang kedua, kalau jatuh dalam dosa itu artinya ada saat di mana seseorang itu tidak lagi taat terhadap Tuhan. Atau orang tersebut melakukan penyimpangan atau pelanggaran dari hukum Tuhan. Ya, jadi jika kita dikatakan bahwa orang percaya bisa jatuh ke dalam dosa, jawabannya adalah ya, bisa. Namun orang percaya itu tidak bisa hidup dalam dosa. Ya, jadi sudah tahu ya perbedaan antara hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya.
Pak, benarkah dosa turunan atau dosa warisan itu ada? Kalau ada, dosa yang mana Kristus datang menghapus atau menebus manusia? Benarkah dosa turunan warisan itu ada? Ya, dosa turunan atau dosa warisan atau dosa asal itu ada. Ya, jelas ada. Nah, itu dari mana asal muasalnya? Ya, dari Adam dan Hawa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau ditanya Yesus itu datang untuk menebus dosa yang mana? Yesus datang itu untuk menebus semua dosa tanpa terkecuali. Dan dikhususkan ya bagi orang-orang pilihan atau orang percaya saja. Itu. Jadi seperti itu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, saya ingin bertanya cara berdamai dengan Tuhan setelah melakukan dosa. Rims. Oke. Kalau saudara ingin bertanya tentang cara berdamai dengan Allah ya setelah melakukan dosa. Yang pertama, kalau saudara orang yang belum percaya, saudara harus percaya Yesus terlebih dahulu. Terima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Dia dengan sepenuh hati. Nah, sebab tanpa itu, saudara tidak akan pernah bisa berdamai dengan Allah. Itu artinya saudara adalah tetap sebagai musuh Allah. Ya, tanpa iman kepada Yesus, saudara adalah musuh Allah. Nah, kemudian kalau saudara sudah percaya, saudara sudah diperdamaikan dengan Allah. Oleh siapa? Oleh Kristus. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ya, ayat yang ke-18. Jadi dikatakan di sana bahwa perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, maksudnya dengan Allah. Jadi jika saudara sudah percaya, maka dosa itu hanyalah sekedar merenggangkan hubungan atau persekutuan saudara dengan Allah, bukan menghancurkannya. Jika saudara berbuat dosa, saudara hanya tinggal minta ampun dosa, bertobat dari dosa itu untuk mengembalikan persekutuan yang renggang itu. Ini untuk yang sudah percaya ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Pak, dalam Roma 6 ayat 4 ada kata dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan. Bagaimana Bapak artikan kata dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan? Thanks before. Oke, Roma 6 ayat 3 sampai dengan 4. Ayat ini hanya memaksudkan bahwa baptisan itu, dalam kurung ya, tentu saja harus didahului dengan iman yang sejati pada Kristus. Ya, mempersatukan dengan Kristus. Sehingga kita mati dengan Dia, dikubur dengan Dia, dan bangkit dengan Dia, menjadi makhluk atau ciptaan yang baru. Itu. Ya, jelas ya. Jadi maksudnya itu baptisan itu untuk mempersatukan kita dengan Kristus. Sehingga kita mati dengan Dia, dikubur dengan Dia, dan dibangkitkan dengan Dia, kemudian menjadi makhluk atau ciptaan yang baru setelah baptisan. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan antara black magic atau mantra atau sihir dalam Bilangan 23 ayat 23 dengan serangan iblis dalam menimpakan penyakit bara yang busuk terhadap Ayub yang adalah orang percaya, Ayub 2 ayat 7. Ya, perbedaan black magic ya dengan kasus Ayub itu beda. Karena yang di dalam kasus Ayub itu masih bersifat alamiah. Sedangkan kalau di dalam Bilangan 23 ayat 23 seperti santet dan sebagainya, dan itu masuk dalam kategori supranatural. Ya, oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, mau nanya, kenapa Yesus itu mesti menjanjikan Roh Kudus sebelum Ia naik ke sorga? Memangnya Roh Kudus itu tidak ada berperannya dalam hidup murid-murid waktu Yesus pelayanan? Tentu ada perannya ya. Tetapi Roh Kudus pada saat itu, khususnya pada zaman PL ya, ini zaman PL itu berlakunya itu sampai Yesus mati dan bangkit. Ini zaman PL, dikatakan zaman PL. Nah,
pada saat ini tidak diberikan kepada semua orang yang percaya, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Contohnya seperti imam, nabi, dan raja. Itu orang-orang tertentu seperti itu. Dan itu pun hanya untuk menyebabkan mereka bisa melayani dengan baik. Nah, tapi pada hari Pentakosta, dalam Kisah 2 ya, maka Roh Kudus dicurahkan dan mulai saat itu Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Semua orang yang percaya. Jadi ketika orang itu percaya, dia akan menerima Roh Kudus. Itu. Jadi ada perbedaan antara Roh Kudus di dalam zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Shalom Pak, saya mau bertanya, apa tindakan kita yang benar dengan bermunculan ajaran-ajaran sesat? Apa kita cuma diam saja atau bagaimana? Mohon petunjuknya Pak. Ajaran-ajaran sesat, diam aja atau gimana? Ya, jadi di satu sisi kita memang tidak boleh cuek. Karena apa? Karena orang yang cinta kebenaran itu harus benci kesesatan. Ini prinsip ya, satu prinsip yang harus dipegang. Dan karena itu, kalau prinsipnya seperti itu berarti jelas. Kalau kita menemui ajaran-ajaran sesat ya jelas harus dilawan. Ya, tapi di sisi yang lain, nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran sesat itu kan luar biasa banyaknya dan tidak memungkinkanlah kita punya waktu yang cukup untuk melawan mereka semua. Dan kita tidak mungkin juga hanya mempelajari kesesatan saja. Kita sibuk mempelajari kesesatan, kita melupakan kebenaran akhirnya. Jangan ya, jadi kita jangan hanya mempelajari kesesatan saja, kita juga harus mempelajari kebenaran dalam Alkitab. Jadi jelas bahwa dua hal itu harus ada keseimbangan. Ya, oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama? Kadang saya melihat Roh Kudus lebih ditonjolkan dalam BB. Namun saya tahu ada beberapa seperti dalam Kejadian 1. Bisa ke Bapak uraikan lebih komprehensif? Iya, Perjanjian Lama itu seperti yang tadi ada pertanyaan serupa ya, hampir serupa. Jadi Roh Kudus berperan saat itu hanya membantu sehingga orang tertentu itu bisa melayani dengan baik. Karena itu pada saat Tuhan sudah tidak mau orang itu melayani, seperti contohnya dalam kasus Saul, maka Roh Kudusnya itu dicabut. Itu. Jadi pada saat Perjanjian Lama itu Roh Kudus itu bisa diberikan, bisa ditarik. Tapi berbeda halnya dengan Perjanjian Baru. Jadi ketika Roh Kudus itu sudah diberikan, ketika Roh Kudus itu sudah masuk ke dalam diri atau hidup orang percaya, dia akan tinggal diam selamanya, tidak akan keluar masuk, dan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Oke, ya baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, Allah sudah menetapkan atau menentukan segala sesuatu sampai hal yang sekecil atau seremeh apapun. Lalu apakah sejatinya kita secara etis masih boleh minta sesuatu dalam doa kita? Atau apakah ada cara yang benar ketika kita meminta sesuatu dalam doa kita? Ya, apakah kita masih boleh meminta sesuatu dalam doa? Ya tentu saja boleh lah, masa nggak boleh? Jadi jelas boleh. Jadi begini, Allah itu memang menentukan segala sesuatu, tetapi manusia ini tetap bertanggung jawab. Ya, nah yang saya maksud tanggung jawab di sini adalah kita itu tetap harus berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan itu berkata kita harus berdoa, maka kita harus berdoa. Berdoalah, maka berdoalah kita. Ya, kemudian kalau kita itu melanggar, kita tetap dianggap berdosa. Ini tanggung jawab itu seperti itu. Jadi sekalipun semua itu sudah ditentukan oleh Allah, namun kita tetap harus berdoa, harus taat ya, melayani, memberitakan Injil dan sebagainya.
perlu diketahui ya, rencana kekal Allah itu bukan pedoman hidup kita, bukan. Namun yang menjadi pedoman kita itu adalah firman. Firmanlah yang merupakan pedoman hidup kita. Jadi apa yang firman katakan itu yang kita kerjakan. Suruh berdoa ya kita berdoa. Suruh memberitakan Injil, kita memberitakan Injil. Ya. Nah, kemudian cara berdoa yang benar itu seperti ini. Minta apa saja, asalkan tidak melawan atau menabrak firman Tuhan. Tetapi ada yang perlu diperhatikan di sini, bahwa setiap kali kita berdoa dan apapun yang menjadi permohonan doa kita tersebut, tetap harus disertai dengan kata-kata yang seperti ada di dalam doa Yesus. Apa kata-katanya? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya, oke. Jadi itu bisa menjadi penutup setiap kali doa-doa kita. Jadi kembalikan semua itu pada kehendak Tuhan. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, mau tanya apa maksud dari ayat ini? 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan roh jahat yang daripada Tuhan itu? Mohon minta penjelasannya Pak. Terima kasih. Roh jahat dari Tuhan. Roh jahat ini jelas setan ya. Dikatakan dari Tuhan, itu karena Tuhan yang menetapkan atau mengatur hal itu. Albert Barnes, seorang penafsir, mengatakan bahwa setan di sini disebut sebagai roh jahat yang datang dari Allah. Karena dia adalah God's messenger and minister, sent by him to execute his righteous purpose upon soul. Dia adalah utusan dan pelayan Allah, dikirim olehnya untuk melaksanakan tujuan atau rencananya yang benar terhadap Saul. Ya, jadi seperti itu. Jadi maksud atau kata-kata daripada Tuhan itu adalah setan yang memang berasal atau yang datang, yang dikirim oleh Tuhan. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, apakah orang-orang percaya di PL itu dilahirbarukan dulu oleh Roh Kudus sehingga bisa percaya? Terima kasih Pak. Orang PL. Ya, zaman kapanpun orang percaya itu harus karena pekerjaan Roh Kudus. Sejak kejatuhan Adam, semua manusia adalah hamba dosa, sehingga tidak mungkin orang itu bisa percaya dengan kekuatan dan kemauan mereka sendiri. Harus ada peran Roh Kudus di sini. Roh Kudus bekerja dan melahirbarukan orang tersebut, kemudian baru orang itu bisa percaya. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, mau tanya, apakah janin umur 1 hari sudah ada nyawanya? Minta dasar ayat Alkitabnya, terima kasih. Janin 1 hari apakah sudah bernyawa? Ya, setahu saya Alkitab tidak membicarakan itu. Tapi jika berbicara tentang janin, janin itu kan hidup. Jadi menurut saya sudah pasti ada nyawa atau jiwa atau rohnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau saudara tanya apakah janin umur 1 hari sudah bernyawa, yang saya bisa katakan adalah seperti tadi, bahwa janin itu kan hidup. Jadi kalau menurut saya sudah pasti ada nyawa atau jiwa atau rohnya. Ya, oke, baik. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, apakah euthanasia dapat dibenarkan menurut firman Tuhan? Euthanasia tidak bisa ya. Kenapa? Karena bagaimanapun itu tetap suatu pembunuhan. Dan yang namanya pembunuhan ini kan jelas dilarang oleh Tuhan. Jadi ini sama sekali tidak dibenarkan. Oke, baik saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Itu tadi adalah pertanyaan dan jawaban terakhir di dalam episode ini. Dan bagi saudara-saudara semua yang memiliki pertanyaan seputar ayat Alkitab dan iman Kristen, bisa menuliskan pertanyaan saudara di dalam kolom komentar. Oke, baik. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.